ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman sebagai qadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Muaz, "Kaifa taqdi idza arada qada'u?" Ya Muaz, apabila engkau diminta untuk menetapkan suatu hukum nanti di sana, maka engkau akan menetapkan hukum itu berdasarkan apa? Maka kemudian Muaz bin Jabal menjawab, "Aqdi bi kitabillah." Ya Rasulullah, saya akan menetapkan hukum itu berdasarkan Al-Quran. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan pertanyaannya, "Fa illam tajid fi kitabillah ya Muaz." Kalau engkau tidak mendapatinya jawaban di dalam Al-Quran, maka kemana lagi engkau akan mencari dalil landasan hukum itu? Maka kemudian Muaz menjawab, "Aqdi bi sunnati Rasulillah." Aku akan berijtihad, aku akan menetapkan hukum itu berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian ditanya lagi, "Fa illam tajid." Kalau engkau tidak mendapati di dalam sunnahku dan dalam Al-Quran, apa yang engkau akan lakukan? Maka kemudian Muaz bin Jabal menjawab, "Ajtahidu." Aku akan berijtihad birra'yi, dengan pendapatku, wala a'lu, dan aku tidak akan berlebihan di dalam berijtihad tersebut. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita, di mana ketika beliau mengetes Muaz bin Jabal ketika akan diangkat, ketika akan diberangkatkan ke Yaman, beliau mengetes dulu dengan apa menetapkan hukum, dan Muaz menjawab sangat luar biasa. Dia menetapkan hukum dalam kehidupan nanti sebagai qadi, di mana qadi dituntut untuk mengeluarkan sebuah istinbatil hukum, maka dasar hukum adalah Al-Quran, sunnah, dan ijtihadnya. Inilah yang harus diimplementasikan dalam hidup dan kehidupan kita, dalam kehidupan berbangsa bernegara, dalam kehidupan bermasyarakat kita. Tentu kita bersentuhan dengan masalah hukum, karena hukum itu kan hakikatnya mengatur bagaimana tatanan antara individu dengan individu tidak terzalimi, bagaimana menciptakan tatanan masyarakat yang saling menghargai, yang saling dihormati, yang haknya diberikan sesuai dengan haknya, yang kewajiban dilaksanakan sesuai dengan kewajibannya. Maka inilah hukum. Maka hukum yang terbaik adalah Al-Quran. Kalau kita mendapatkan permasalahan dalam hidup kita ini, jangan jauh-jauh kemana-mana, cari dalam Al-Quran. Masyarakat kita, bangsa kita, negara kita, kalau menemukan masalah-masalah, maka sesungguhnya seharusnya kembali kepada Al-Quran. Kalau ada hukum yang bertentangan dengan Al-Quran, maka sudah sepantasnya hukum itu dieliminir, segera dihapuskan. Kenapa? Siapa sih yang berani menentang Allah? Manusia itu kan hanya zanni, hanya prasangka saja. Akal yang diberikan oleh Allah kepada kita ini kan terbatas. Indra-indra yang diberikan Allah kepada kita ini ada batasnya. Mata memiliki batas pandangan, telinga memiliki batas pendengaran, semua terbatas. Kalau kita tidak diberikan arahan oleh Allah melalui Al-Quran, niscaya manusia akan tersesat. Maka sebaik-baik hukum adalah hukum berdasarkan Al-Quran. Oleh karenanya saudara yang berbahagia, ketika kita dalam pekerjaan, ketika kita bermasyarakat, ketika kita berumah tangga, yuk kita sama-sama jadikan Al-Quran, jadikan sunnah, jadikan fatwa-fatwa alim ulama sebagai landasan kita untuk melaksanakan, mengimplementasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Lalu kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqil hasan." Wahai Mu'adz, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Iringilah perbuatan keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan mampu menghapus keburukan. Dan berakhlaklah dengan sesama manusia dengan akhlak yang mulia. Ini wasiat, ini pesan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Maka sudah pantas kita di dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan luar biasa sekarang, godaan-godaan begitu hebat untuk kita umat Islam. Maka sudah sepantasnya 3 wasiat ini kita implementasikan dalam hidup dan kehidupan kita ini. Dengan berdasarkan Al-Quran, dengan berdasarkan hadis, dengan berdasarkan fatwa para alim ulama serta pengajaran dan pembimbingan dari ulama-ulama kita. Mari kita sama-sama ittaqillaha haitsu ma kunta. Dimanapun berada, senantiasalah jaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pekerjaan kita, jadilah kita karyawan yang bertakwa. Di masyarakat kita, jadilah kita masyarakat yang bertakwa. Di rumah tangga kita sebagai suami, sebagai ayah, maka jadilah suami dan ayah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya kita berusaha menegakkan rule, menegakkan aturan-aturan Allah di dalam berbagai macam elemen-elemen kehidupan kita. Jangan pernah sekali-kali kita mengkhianati ketakwaan kita. Apa khianat ketakwaan kita? Kita berbalik. Apa yang diperintahkan Allah kita tinggalkan. Apa yang dilarang Allah ditabrak. Kalau seperti ini berarti kita sudah kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadirin yang berbahagia, mari kita sama-sama tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Lalu yang kedua, iringilah perbuatan-perbuatan keburukan kita, perbuatan-perbuatan dosa salah yang sengaja ataupun tidak disengaja. Karena dalam hidup ini kan gak ada orang yang tidak bersalah. Kadang-kadang tak sengaja bibir ini menyakiti teman sejawat kita. Kadang-kadang tangan ini tampak sengaja menampar pipi orang lain. Kadang tanpa sengaja, kadang tanpa sengaja kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti dan menzalimi orang lain. Oleh karenanya, kalau kita melakukan perbuatan salah dosa, maka segeralah kita iringi dengan kebaikan. Apa itu kebaikan? Kita beristighfar, kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diiringi kemampuan kita mengislahkan kesalahan-kesalahan itu terhadap orang yang pernah kita zalimi. Kalau ada orang yang tersakiti, segera kita meminta maaf. Ya fulan, kemarin maaf, saya sudah tanpa sengaja menjelek-jelekkan namamu. Saya meminta halal ya fulan. Iringi perbuatan-perbuatan keburukan kita dengan kebaikan-kebaikan. Segera meminta halal, maka insya Allah Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Kenapa? Karena orang-orang yang diampuni dosa dan kesalahan ini adalah orang yang layak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menerima kecuali yang bersih. Kalau ada di antara kita masih berdosa, maka sudah sepantasnya kita segera menghapus dosa dan kesalahan kita. Lalu yang ketiga, marilah kita sama-sama tegakkan akhlak yang mulia dalam kehidupan ini. Baginda Rasulullah SAW selain esensi dakwah beliau adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting signifikan selain itu adalah akhlak yang mulia. Bagaimana kita melihat Rasulullah SAW banyak orang, banyak kafir-kafir yang masuk Islam dengan lantaran akhlak Rasulullah yang mulia. Cinta kita kepada Rasulullah adalah sebuah keniscayaan. Tetapi tentunya cinta bukan hanya sekedar ucapan saja. Sebagai
wujud bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita mengikuti kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Kita mengikuti akhlak baginda Rasulullah. Oleh karenanya, mari kita sama-sama berakhlak yang mulia dalam hidup dan kehidupan ini. Saling sayang, saling peduli, saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Insya Allah, kalau akhlak yang mulia ini ditegakkan dalam hidup dan kehidupan ini, kejahatan-kejahatan akan tereliminir, kejahatan-kejahatan akan diminimalisir. Sekarang banyak kejahatan karena akhlak yang tidak baik. Coba saudara analisa, di media sosial banyak ribut, banyak masuk laporan kepolisian karena akhlak yang tidak baik, karena ucapan-ucapan yang tidak baik, karena sikap-sikap yang tidak baik. Oleh karenanya, mari kita sama-sama sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita hidup dengan akhlak yang mulia.